Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kota Denpasar bersiap hadapi puncak musim hujan. Musim penghujan, curah hujan di Buleleng cenderung rendah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 2025 dan Januari 2026. Mengantisipasi terjadinya bencana banjir, pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti pembersihan saluran air dan pengerukan sungai. Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa mengatakan untuk mengantisipasi puncak musim hujan yang diprediksi jatuh pada bulan Desember dan Januari ini, pihak Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai persiapan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah jika terjadi bencana banjir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pembersihan saluran air dan pengerukan 4 sungai di Denpasar dari sedimentasi. Dinas PUPR Kota Denpasar juga telah memperbaiki dan membersihkan saluran air ini termasuk gorong-gorong yang biasanya menjadi titik sumbatan-sumbatan di saluran air yang kerap menjadi pemicu genangan ataupun banjir. Arya Wibawa juga meminta masyarakat menginformasikan kepada pemerintah Kota Denpasar jika ditemukan adanya irigasi, selokan atau saluran air yang mampet agar bisa segera dibersihkan, agar tidak menyumbat saluran air jika terjadi curah hujan yang tinggi. Untuk proses pengerukan sungai telah berjalan beberapa bulan lalu dan diharapkan kini kondisi sungai sudah bisa kembali normal. Dari Dinas PUPR sudah selalu rutin untuk turun melakukan penggelontoran, kemudian juga drainase kita sudah perbaiki, kemudian juga pembersihan got yang ada di rumah itu kita lakukan dari pemerintah kota. Nah, kami sarankan kepada masyarakat Kota Denpasar kalau ada titik-titik yang perlu kami turun, baik itu sungai, kemudian got, kemudian drainase yang mungkin belum berfungsi maksimal, mohon segera diinfokan kepada pemerintah Kota Denpasar. Kami akan turun untuk melakukan penggelontoran. Kalau pengerukan sendiri sudah bagaimana Pak perkembangannya? Kami rutin melaksanakan pengerukan di 4 alur sungai, Tukat Mati, Tukat Tebel, Sungai Ayung, Sungai Tukat Padu. Nah itu kita petakan, jadi di mana titik-titik yang perlu kita gelontor atau pengerukan, kita lakukan pengerukan ini bersama BLS. Pemkot Denpasar juga terus menyiagakan tim untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus-kasus kegawat daruratan pada puncak musim hujan ini. Riase, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial memberikan apresiasi atau penghargaan Vasudhaiva Kutumbakam kepada lembaga maupun individu yang telah berkomitmen membantu masalah sosial, kemanusiaan dan bencana di Kota Denpasar. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sewaka Dharma pada tanggal 5 Desember 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar. Penghargaan Wasudewa Kutumbakam adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk mengapresiasi lembaga maupun individu yang telah berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, penanganan masalah sosial, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip dunia adalah satu keluarga atau Wasudewa Kutumbakam. Kontribusi tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau CSR. Tercatat kurang lebih 150 penerima yang merupakan lembaga seperti institusi pemerintahan, perusahaan swasta, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, yayasan individu, dan media. Penyerahan penghargaan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa mengatakan pembangunan Kota Denpasar selalu ditekankan dengan kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan, di mana seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk menuntaskan masalah kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, masalah sosial, kemanusiaan, dan sejenisnya, yang salah satu caranya yang sudah dilakukan yakni dengan bergerak serentak dalam semangat gotong royong. Hal ini juga terbukti dalam penanganan bencana banjir yang terjadi beberapa bulan lalu, di mana semua komponen masyarakat bersatu membantu masyarakat yang terdampak. CSR dari stakeholder yang ada. Artinya pembangunan Kota Denpasar selalu kita polakan dengan pola kolaborasi, yang mana seluruh elemen masyarakat itu bahu-membahu untuk bersama-sama, pertama mengentaskan kemiskinan, yang kedua mengatasi kesenjangan sosial, permasalahan sosial dan lain-lainnya itu dengan cara bergerak serentak bersama-sama. Yang terakhir di tahun 2025 ini yang kita ketahui bahwa kita Denpasar mengalami musibah banjir yang terjadi pada tanggal 10 September. Itu terbukti dalam waktu 10 hari kita sudah mampu selesai keluar dari permasalahan atau dampak dari bencana banjir itu berkat kerja keras bahu-membahu dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Denpasar. Hari ini kita berikan penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah memberikan bantuan, memberikan support kepada pemerintah kota untuk keluar dari permasalahan yang ada di kota. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menyampaikan penghargaan ini adalah apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mengatasi berbagai permasalahan di Kota Denpasar. Ia berharap penghargaan ini menjadi inspirasi untuk terus melaksanakan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun masyarakat Kota Denpasar yang sejahtera. Ia juga berterima kasih semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, di mana program TJSL atau CSR dari berbagai perusahaan telah mendukung program pemerintah termasuk bantuan untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, sembako, bedah rumah, hingga pemberdayaan sosial lainnya. Riase, Bali TV. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar mengadakan pendampingan piloting revitalisasi bagi Koperasi Pegawai Negeri KPN dan Koperasi Mahasiswa di Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan dan modernisasi koperasi menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri dengan menghadirkan narasumber Firdaus Putra Aditama dari Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Pendampingan piloting revitalisasi bagi koperasi ini dihadiri pejabat Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya yang didampingi Kades Koperasi UMKM Kota Denpasar I Dewo Made Agung. PJ Sekda Kota Denpasar berkesempatan memberikan sambutan dan arahan kepada para peserta. Gerakan Koperasi KPN dan khususnya Kopma mendorong dan memotivasi supaya menjadi gerakan koperasi milenial dengan dominan generasi muda yang mengelolanya. Dengan penyiapan SDM dan fasilitas yang memadai, gerakan koperasi mudah berkembang yang dibarengi digitalisasi. Dengan revitalisasi, koperasi diharapkan memberikan layanan cepat, mudah, tidak lambat, dan profesional. Maka logikanya satu-satunya cara adalah gerakan koperasi Denpasar harus melakukan revitalisasi. Dimulai dari gerakan koperasi pegawai negeri, termasuk koperasi mahasiswa. Bahkan di koperasi mahasiswa, saya ingin mengajak, kita dorong, kita motivasi, supaya menjadi contoh bagi gerakan koperasi milenial. Sehingga ke depan, gerakan koperasi kita dinominasi oleh kelompok milenial sebagai alih generasi dari kepengelolaan koperasi. Nah, di Kota Denpasar, saya kira hal revitalisasi sangat menjadi urgensi. Karena apa? Karena di kota ini secara logika SDM-nya memadai. Dari sisi fasilitas juga memadai. Dan apabila salah satu syarat revitalisasi adalah menjadi gerakan operasi full digitalized, maka logikanya di Denpasar harus menjadi yang terdepan, kan? Supaya layanan koperasi itu betul-betul seperti makna cepat, mudah, tidak ada yang diperlambat, ya kan, transparan, akuntabel, apalagi harus profesional dan sebagainya. Nah, peran revitalisasi ini tidak semata-mata untuk meningkatkan SAU, tetapi untuk menjaga marwah bahwa koperasi itu layak bertumbuh dan berkembang bersaing dengan dunia usaha.
Kadis Koperasi UMKM Kota Denpasar Idewo Made Agung menyatakan tujuan dari kegiatan ini memberikan pemahaman koperasi secara umum bagi KPN dan Kopma yang mendorong dilakukannya revitalisasi. Bagaimana koperasi-koperasi seperti KPN, Kopma itu memang seharusnya juga kita dorong untuk melakukan semacam revitalisasi. Apa yang disampaikan tadi kan sudah jelas. Salah satunya bagaimana inovasi-inovasi itu juga harus dilakukan tidak hanya koperasi yang existing, tapi juga koperasi-koperasi ya seperti KPN. Nah, kami nyadari bahwa seperti koperasi Kopma ini kan istilahnya gaungnya mulai turun. Nah, ini kita dorong. Nah, sebenarnya kami di Denpasar secara teknis kan punya yang namanya generasi koperasi. Kita sudah branding itu bagaimana anak-anak muda itu kita coba memberi pemahaman tentang koperasi sekaligus mereka semacam duta-duta koperasi untuk menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman mereka. Pendampingan dan piloting revitalisasi diikuti puluhan KPN dan 1 Kopma dari UNUT dengan narasumber Firdaus Putra dari Indonesia Consortium for Cooperative Innovation ICCI. Winata, Bali TV. Musim penghujan, curah hujan di Buleleng cenderung rendah. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Untuk mewujudkan kelengkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan.
gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, berbeda dengan daerah lain di Bali, meski sudah memasuki musim penghujan tahun ini, curah hujan di Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih ringan. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah tetap mengalami cuaca panas dan kekeringan ringan. Memasuki awal musim hujan, hasil pemantauan BMKG menunjukkan curah hujan di wilayah Buleleng masih berada pada kategori rendah hingga menengah. Hujan turun tidak merata dan cenderung dengan durasi singkat. Mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu, BPBD Buleleng tetap bekerja sama dengan Pusdalop Provinsi Bali meningkatkan pemantauan potensi bencana seperti angin kencang, tanah longsor, serta kekeringan berkepanjangan di wilayah rawan. Koordinasi dilakukan melalui sistem pelaporan cepat serta patroli lapangan untuk memastikan kesiapsiagaan tetap optimal. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Igede Suyase menjelaskan, dilihat dari potensi bencana Buleleng memiliki 9 ancaman bencana berpotensi. Pihaknya pun telah memetakan daerah-daerah rawan bencana. Kita sudah petakan ya, mana-mana wilayah atau desa-desa yang rawan bencana. Jadi secara umum semua desa di Buleleng ini rawan atau risiko tinggi terhadap cuaca ekstrim. Jadi kalau yang lain-lain kita juga sudah petakan mulai dari banjir, kemudian bandang, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, gempa, kebakaran hutan, kekeringan, longsor, tsunami, ini sudah kita petakan melalui dokumen yang kita punya, dokumen risiko bencana. Dengan curah hujan yang masih rendah, upaya pencegahan bencana terus dilakukan lintas instansi. BPBD juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar. Yasari Yuli, Bali TV. Yayasan Pendidikan Internal Audit YPIA, lembaga yang selama 3 dekade menjadi pilar penguatan profesionalisme auditor internal Indonesia, kembali menghadirkan Seminar Nasional Internal Audit SNIA 2025 pada tanggal 3 dan 4 Desember 2025 di The Stones Hotel Bali. Selain seminar, 260 peserta yang berasal dari Indonesia dan Timor Leste diwisuda. Kegiatan diikuti 700 orang perwakilan dari regulator, akademisi, auditor internal, BUMN, BUMD, BUMS, dan sektor publik yang telah membedah landscape risiko dan tata kelola baru yang akan menentukan arah profesi audit internal di masa mendatang. Memasuki tahun 2026, profesi audit internal Indonesia berhadapan dengan pergeseran struktural yang sangat fundamental. Tidak hanya karena percepatan teknologi seperti AI, machine learning, digital payment expansion, dan disrupsi model bisnis, tetapi juga karena hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mulai berlaku pada 6 Oktober 2025. Regulasi ini menuntut auditor internal untuk memiliki maturity level yang lebih tinggi, kecepatan adaptasi, kemampuan foresight dan insight untuk mendukung efektivitas tata kelola yang baik.
Dalam hal ini, Indonesia berada pada kategori Accelerate Exposure with Transitional Readiness, sebuah posisi yang mencerminkan tingginya peluang ekonomi namun juga meningkatnya exposure risiko yang membutuhkan penguatan tata kelola digital, cyber resilience, sustainability accountability, dan outcome-based governance di berbagai sektor. Perubahan global dan nasional yang akan bersinggungan dengan beberapa dinamika kunci yakni ekspansi QRIS ke pasar internasional, kebutuhan penguatan AI, governance dan mitigasi algorithmic bias, transformasi keberlanjutan melalui ESG dan green finance, tuntutan peningkatan kualitas kebijakan publik melalui policy impact auditing, reposisi BUMN pasca Undang-Undang 16/2025 dan dinamika Danantara sebagai sovereign wealth fund dan kebutuhan mempersiapkan next generation auditors dengan kompetensi foresight, agility, dan digital fluency. Karena itu, internal auditor masa kini dan mendatang harus mampu bergerak cepat, menghubungkan informasi di seluruh ekosistem organisasi, mengantisipasi risiko baru dari AI, digital payment, dan sustainability transition, memberikan assurance tidak hanya terhadap proses, tetapi terhadap impact, memastikan keberlanjutan, integritas, dan ketahanan governance, dan berperan sebagai strategik dan trust partner dalam pengambilan keputusan. Kami menyelenggarakan wisuda kurang lebih sekitar 260 dari seluruh Indonesia dan juga Timur Leste. Harapan kami selalu adalah improvement, peningkatan dari kualitas internal audit. Internal audit itu beda dengan auditor luar. Internal audit itu tidak harus akuntan dan dia harus mempunyai kemampuan untuk menjadi mitra terpercaya, trusted advisor dari pimpinan organisasi. Jadi tidak hanya ilmu keuangan atau ilmu auditing yang diperlukan, tapi pengetahuan juga foresight ke depan maupun insight ke dalam. SNIA 2025 sebagai forum untuk mengakselerasi pemahaman bagi profesional di bidang audit internal. Pada SNIA 2025 ini beberapa rekomendasi sebagai langkah strategis dihasilkan, yakni memperkuat tata kelola AI dan akuntabilitas algoritmik, mengintegrasikan ESG oversight dan green risk assurance dalam praktik audit internal, meningkatkan kapabilitas auditing policy impact untuk memperkuat governance sektor publik, mengokohkan digital trust arsitektur di area ekspansi QRIS global dan layanan digital nasional, memperkuat tata kelola dan risk oversight BUMN pasca implementasi Undang-Undang 16 tahun 2025, dan membangun talent pipeline auditor internal masa depan berbasis kompetensi pathway dan sertifikasi profesional. Melalui SNIA 2025 diharapkan seluruh organisasi di sektor publik, swasta, BUMN, dan BUMD dapat memperkuat integritas sistem pengawasan, membangun budaya resiko yang matang, serta memposisikan audit internal sebagai mitra strategis dalam mempercepat transformasi menuju tata kelola yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut juga diwisuda 260 peserta yang berhak mendapat sertifikat. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi tekan inflasi, ribuan bibit cabai dan terong dibagikan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat.
Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, ribuan bibit cabai dan terong dibagikan secara massal kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Buleleng di Taman Kota Singaraja. Tujuannya agar bibit tersebut ditanam dan hasil panennya diharapkan turut menekan laju inflasi di Kabupaten Buleleng saat memasuki musim hujan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menerangkan program pembagian bibit itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi di Buleleng. Terlebih pada musim hujan, komoditi jenis sayuran cenderung mengalami kenaikan harga. Pihaknya optimis program pembagian bibit tanaman jenis sayuran pada musim penghujan mampu menekan laju inflasi di Buleleng. Menekan inflasi, apalagi kita sudah masuk musim penghujan, biasanya harga-harga sayuran ini naik. Nah, kita lewat pembagian bibit ini kita berharap kita berkontribusi untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Buleleng Gede Melandrat menyampaikan setiap OPD lingkup Pemkab Buleleng menerima bibit cabai dan terong sebanyak 150 bibit dari total 5.000 lebih bibit untuk ditanam dan dirawat dengan baik. Nah, ini bagian dari program pangan pekarangan bergizi. Tentu ini sebuah inovasi, nantinya akan kami monitor terus, dan harapan saya adalah ini adopsi. Jadi kami memberikan bibit, kami pun wajib mengawalnya sampai betul-betul memang bisa berbuah tadi. Tidak hanya sekedar menanam tapi mampu berproduksi. Pihaknya optimis program pembagian bibit itu nantinya mampu memotivasi masyarakat untuk turut serta melakukan penanaman tanaman pangan di pekarangan rumahnya masing-masing. Yasari Yuli, Bali TV. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP Margarana Tabanan merayakan hari jadinya yang ke-44 dengan menggelar Disnatalis sekaligus temu alumni akbar dengan mengusung tema sinergis dan manajemen pengelolaan yang inovatif untuk perubahan yang berdampak di Gedung Kesenian Iketut Mario Tabanan. Acara ini bukan hanya perayaan bertambahnya usia, tetapi juga momen strategis untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah pengembangan institusi di masa depan. Acara ini dihadiri langsung Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga beserta sejumlah anggota DPRD Tabanan, Ketua Yayasan Pendidikan Margarana Anak Agung Ngurah Partajaya, alumni STISIP Margarana Tabanan, perguruan tinggi, kepala sekolah, SMA, SMK, dan undangan lainnya. Menurut Ketua Panitia Iputu Fajar Putra Marhendra, fokus utama acara ini adalah memperingati Hari Jadi STISIP Margarana ke-44, mengevaluasi capaian, serta merumuskan strategi pengembangan institusi. Lebih dari itu, kegiatan ini ditujukan untuk mempererat hubungan dan membangun jejaring alumni yang solid di semua angkatan. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana Dr. Andes Iwayan Madra Suwartana MSI menegaskan bahwa acara ini adalah bagian dari upaya memasyarakatkan kampus STISIP Margarana Tabanan. Ia juga menyoroti prinsip gotong royong atau bersama-sama yang dianut yayasan yang terbukti mampu membuat kegiatan ini terlaksana meriah, bahkan dengan bantuan sponsorship dari mitra utama Bank BPD Kabupaten Tabanan. STISIP Margarana telah melahirkan 1.370 alumni yang tersebar di berbagai sektor. Madra Suwartana didampingi Ketua STISIP Margarana I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana bersyukur banyak diantaranya yang menduduki jabatan penting seperti anggota DPR, Bupati, dan Ketua DPRD. Untuk kali ini kita gabungkan kegiatan Dies Natalis ke-44 dan temu alumni. Nah, kita ingin menyatukan bahwa tidak ada bedanya ketika dia tamat dan alma mater yang menjadi kawitannya, yang menjadi sumber ilmu pengetahuannya untuk selalu diingat. Jangan sampai begitu dia tamat, sebagai alumni tidak pernah ingat lagi kampusnya. Nah, syukur
Astungkare, dia bukan hanya sekedar bersemangat hadir, tapi berkontribusi. Jadi prinsip kita di Yayasan Pendidikan Margarana, khususnya Setisip Margarana adalah dengan menganut prinsip gotong royong atau bersama-sama, ini sudah kena sekali. Dukungan penuh datang dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Sambutan Bupati Tabanan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga Esos yang notabene juga alumni Setisip Margarana menyampaikan selamat dan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, dan ilmuwan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Kami sangat mengapresiasi peran Setisip dalam menghasilkan generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga beretika, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Saya berharap melalui momentum ini, temu alumni ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi, saling menghargai, saling berbagi pengalaman, serta bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan tanah kelahiran kita guna mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan mandiri. Disnatalis ini ditandai dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan penghargaan kepada Wakil Bupati Tabanan dan anggota DPRD Tabanan dan pengundian door prize. Dengan semangat 44 tahun dan soliditas ribuan alumni, Setisip Margarana Tabanan membuktikan komitmennya sebagai salah satu pilar penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul siap menghadapi tantangan zaman. Indrawan, Bali TV. Anggota DPR minta Menteri Kehutanan mundur. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hemco, cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, rapat Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung panas. Bahkan salah satu anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB meminta Menteri Kehutanan mundur sebagai menteri karena dinilai tak mampu urus hutan. Sementara Raja Juli mengaku tak pernah menerbitkan satupun izin penebangan kawasan hutan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Ibu Ketua, Pimpinan, dan Bapak Ibu anggota Komisi 4. Tamparan keras dilayangkan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Usman Husin saat rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025. Usman meminta Raja Juli untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu mengurus hutan.
Pernyataan itu disampaikan buntut dari terjadinya bencana banjir bandang di sejumlah daerah di Pulau Sumatera yang menelan ratusan korban jiwa. Pernyataan keras juga dilayangkan Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto. Di hadapan Menhub, Titik Soeharto mengungkapkan kekesalannya melihat potongan kayu yang dibawa dengan truk melewati jalan raya 2 hari pasca banjir di Sumatera. Ia pun menyinggung kayu-kayu yang berdiameter 1,5 meter itu perlu waktu ratusan tahun untuk tumbuh, namun justru ditebang dengan leluasanya. Menurutnya, apa yang terjadi di tengah peristiwa banjir merupakan tamparan keras bagi pemerintah, sekaligus ejekan bagi korban yang terdampak. Ia pun meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyetop tindakan dan mencari tahu perusahaan yang terkait. Bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras. Karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Perusahaan ini ngejek gitu, baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Menanggapi adanya kritikan dari anggota Komisi 4, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berdalih bahwa ia baru menjabat Menteri Kehutanan. Ia juga menegaskan bahwa selama menjabat jadi Menteri Kehutanan belum pernah sekalipun menerbitkan izin penebangan kawasan hutan, termasuk di 3 provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak banjir dan longsor saat ini. Ia mengklaim selalu mengikuti arahan Prabowo untuk berhati-hati memberikan izin, menjaga ketat kawasan hutan termasuk menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan. Saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,99%. Di luar itu, ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan, termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun, ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Juli Suwarti dan Ketut Semadias melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan pihaknya masih melakukan operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatera. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari mengatakan tujuan dilakukannya modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara antara lain agar jalur-jalur transportasi darat bisa segera dibersihkan dan pengiriman logistik lewat udara tidak terhambat cuaca buruk.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan pihaknya masih melakukan operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatera. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari mengatakan tujuan dilakukannya modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara antara lain agar operasi pembersihan jalur-jalur transportasi darat bisa segera dibersihkan dan pengiriman logistik lewat udara tidak terhambat cuaca buruk. Menurutnya tak jarang saat helikopter berbenturan dengan awan pekat yang kuat saat melintas kawasan perbukitan. Abdul Muhari mengatakan hingga hari ini pihaknya telah melakukan 21 sorti operasi modifikasi cuaca dengan jumlah total bahan semai sebanyak 16 ton. Dan menjadi prioritas oleh tim gabungan meskipun sudah hampir 1 minggu bekerja, tetapi ini tetap semangat dan kita harapkan kondisi cuaca di mana kita masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti rekan-rekan media lihat di hari ini sangat menunjang untuk upaya pencarian karena tim di lapangan tidak terganggu dengan turunnya hujan. Dukungan dari modifikasi cuaca ini juga mempercepat operasi pemulihan atau pembukaan akses jalan yang sebelumnya tertutup, baik itu material longsor maupun lumpur bawaan dari banjir dan banjir bandang. Jadi untuk modifikasi cuaca sendiri, BNPB bersama BMKG, TNI Angkatan Udara masih akan terus melakukan hingga upaya pencarian dan pertolongan dan pemulihan akses transportasi darat dan pembersihan sisa-sisa bawaan material banjir dan longsor itu selesai dilakukan. BNPB menyatakan operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan hingga proses distribusi bantuan dan pencarian korban dapat berjalan lebih optimal. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi lainnya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri tangitan ya aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, bertepatan pada Purnama Sasih ke-6, Panitia Pujawali beserta umat Hindu Kelapa II menggelar Matur Piuning untuk menyambut Pujawali ke-44 Pura Dalem Prajapati Purna Pralina Korps Brimob Polri Kelapa II Depok.
Salah satu Ketua Banjar Purnawidya, Inyoman Gede Agus Asrama mengatakan, momentum Matur Piuning mendoakan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan sekitarnya tidak terulang kembali. Bertepatan pada purnama sasih ke-6, Panitia Pujawali beserta umat Hindu Kelapa II menggelar kegiatan Matur Piuning sambut Pujawali ke-44 Pura Dalem Prajapati Purna Pralina Korps Brimob Polri Kelapa II Depok. Salah satu Ketua Banjar Purnawidya, Inyoman Gede Agus Asrama mengatakan, umat Hindu Nusantara melakukan doa bersama untuk memohon agar bencana alam tidak terulang kembali. Doa-doa tersebut mencakup harapan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara segera berakhir dan agar para dewa penjaga alam semesta memberikan perlindungan dan kedamaian, serta meminta agar alam semesta menjadi damai. Inyoman Gede Agus juga menambahkan umat Hindu percaya pada konsep Trihita Karana yang merupakan 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan. Konsep ini penting untuk mengharmoniskan antara Tuhan, antar sesama, dan antar lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, umat Hindu dapat mencapai kehidupan yang harmonis, rukun, dan seimbang. Alam akan juga merespon apa yang kita baktikan kepada Tuhan melalui wujud kasih sayang kita pada alam semesta. Jadi momen Pujawali di Pura Kelapa II ini sangat relevan, di mana hari ini atau beberapa hari terakhir ini kita melihat dan menyaksikan beberapa bencana alam, terutama di tanah Sumatera. Mari dengan momen Pujawali ini, mulai hari ini pada saat Matur Piuning, kita berdoa bersama-sama agar momen Pujawali ini bisa kita jadikan sarana bagi kita, wahana bagi kita untuk mendoakan sesama, terutama saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Jadi kita berharap dalam Pujawali kali ini kita mendoakan secara khusus nanti saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana, dan mudah-mudahan implementasi dari Trihita Karana dalam wujud nyata bisa implementasi dalam Pujawali kali ini. Kalau bicara mengenai Pujawali yang sudah ngentablinggih, ya, waktu itu kita laksanakan di tahun 2022 yang lalu, 2023 yang lalu, juga kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, di mana saat itu seluruh rangkaian Pujawali, Ngentablinggih dan Pujawali kita bisa laksanakan dengan baik, lancar, dan labda karya. Sementara itu, Ketua Panitia Pujawali ke-44 Pura Dalem Prajapati Purna Pralina Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Iwayan Satyajaya mengatakan, rangkaian-rangkaian menyambut Pujawali ke depan diantaranya Ngaturang Ayah, Santi Puja, Nur Tirta, dan Puncak Karya jatuh di tanggal 19 Desember 2025. Kita akan mulai acara nyamu mengawali ngayah umum itu tanggal 13 Desember 2025 yang akan berlangsung sampai tanggal 18 Desember 2025. Hari hanya sendiri tanggal 19 Desember ya, tapi sebelum itu kita akan melaksanakan di sela-sela acara ngayah umum itu tanggal 17 Desember malam kita adakan Santi Puja. Kemudian besoknya tanggal 18 kita adakan Murtirte sebagai rangkaian terakhir sebelum besoknya tanggal 19 Desember kita memasuki hari H Pujawali. Pujawali sendiri kita akan mulai dari pagi hari ya, sekitar pukul 8.30 kita mulai dengan penataan sarana dan prasarana Banten dan lain sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan dengan ide pedanda mulai munggah puja itu sekitar pukul
Agak sore ya. Jam 3-an ya. Jam 3 sore. Dan kita Dari Depok 82, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.